Pilihan sikap yang kita ambil di masa kesesakan akan menentukan masa depan kita. Hadapi setiap masalah, hadapi setiap kesesakan ataupun persoalan dengan penuh semangat dan daya juang, dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai jawaban yang satu-satunya dapat menolong kita semuanya. Kalau kita berkata lebih besar masalah daripada Tuhan, maka kita pasti tidak akan bisa menyelesaikannya. Tetapi kalau kita melihat setiap masalah kita itu, Tuhan kita lebih besar darinya, maka masalah yang kita hadapi itu pasti kita bisa selesaikan. Salam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini saya percaya bahwa kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan dan Tuhan senantiasa menjagai kita setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih, pernah nggak Bapak Ibu atau saudara-saudara dan sahabat-sahabat merasakan patah semangat ataupun mulai merasa jenuh, ataupun Bapak Ibu pernah nggak merasa harapan itu sepertinya nggak ada? Nah Bapak Ibu, kenapa kira-kira kita merasakan hal demikian? Itu dikarenakan Bapak Ibu karena kita sudah mulai tawar hati. Pada kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama waspadalah terhadap tawar hati. Nah, pertama-tama apa arti dari tawar hati? Tawar hati itu merupakan suatu suasana hati yang apatis. Artinya saudara kehilangan motivasi ataupun tidak antusiasme. Nah, orang-orang yang tawar hatinya maka dia mengalami depresi ataupun kehilangan semangat atau patah semangat, saudara-saudara yang terkasih. Lalu kita bertanya, apa ciri-ciri kalau seseorang itu atau kita merasa sudah mulai tawar hati? Bagaimana kita bisa menilai bahwa kita ini atau diri kita ini sudah mulai tawar hati? Nah, pertama-tama saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa kita sudah mulai tawar hati ketika kita cenderung berpikiran-pikiran negatif. Kalau kita sudah mulai kecenderungan di situ, berarti ada sesuatu hal yang seakan-akan mengganjal hati kita, sehingga kita cenderung berpikiran seperti itu, saudara yang terkasih. Nah, kedua, kita bisa melihat diri kita sudah mulai tawar hati ketika kita sudah mulai tidak semangat. Mungkin kita diberikan tugas, tetapi di dalam perjalanan kita sudah nggak ada semangat lagi untuk mengerjakannya. Ataupun kita diberikan tugas tetapi kita hilang kepercayaan diri, atau kita tidak percaya diri. Nah, itu sudah menjadi suatu ciri-ciri kita sudah mulai tawar hati. Seterusnya, bagaimana kita melihat bahwa diri saya dan saudara itu sudah mulai tawar hati? Kita cepat merasa bosan, kita cepat merasa jenuh, dan kita merasa kecewa dan putus harapan ketika sesuatu hal yang kita gumuli atau yang kita cita-citakan itu tidak tercapai. Kalau kita merasakan hal yang sama seperti itu, maka kita sudah dikategorikan mulai ataupun sudah tawar hatinya. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal ini mengajarkan bahwa kita akan mengalami tawar hati, kita akan mengalami masalah-masalah. Misalnya ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami sesuatu masalah dalam diri kita, atau bisnis kita bangkrut, atau ketika kita mengalami kemalangan. Nah, di situ kita bisa merasa tawar hati, saudara yang terkasih. So, kesesakan atau masalah pasti kita alami. Itu tidak bisa dinegosiasi Bapak Ibu, itu wajib, atau itu pun sudah pasti akan kita alami. Tetapi saudara, besar kecil masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan ketika kita mempunyai respon yang benar, ataupun kita meresponinya dengan hati yang tabah, ataupun dengan beriman kepada Tuhan dan tetap menjalani setiap masalah atau problem yang kita hadapi itu dengan mengenalkan Tuhan. Maka yang menentukan besar kecil masalah kita itu ditentukan oleh respon kita, saudara-saudara yang terkasih. Kesesakan atau kesusahan itu sudah pasti kita akan alami. Saya berikan satu contoh, saudara, bagaimana orang yang mengalami masalah dalam tokoh Alkitab. Bapak Ibu, kita pernah mendengarkan tokoh Ayub. Pada pasal 42 ayat 2 itu berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak akan ada rencanamu yang gagal. Mengapa Ayub berkata demikian? Karena Ayub sudah menghadapi atau mengalami berbagai macam permasalahan. Dia mengalami masalah itu bertubi-tubi, saudara. Datang silih berganti sehingga dia mengatakan hal demikian. Kalau kita melihat, saudara, tokoh Ayub ini adalah seorang yang saleh,
orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur, orang yang menjauhi diri dari kejahatan. Tetapi dalam kehidupan Ayub, dia sudah mengalami yang namanya penderitaan atau masalah. Pertama, saudara, ketika Ayub menghadapi masalah, semua ternaknya, kambing dombanya habis, dirampas orang. Oh, ada orang-orang dari Kasdim, ada orang-orang dari Seba yang datang merampas ataupun mengambil, mencuri kambing dombanya, sehingga semuanya diambil. Dan penjaga-penjaga kambing dombanya itu, ternak-ternak itu dipukul sampai mati, saudara yang terkasih, sehingga satu orang yang bisa selamat dan bisa melaporkannya kepada Ayub. Ayub mengalami hal yang bisa dia tawar hati, saudara yang terkasih. Tetapi apakah penderitaan Ayub berhenti pada ternaknya saja ataupun kehabisan harta? Tidak, saudara yang terkasih. Pada hari yang sama atau waktu yang tidak jauh lama, saudara yang terkasih, datang orang lagi melaporkan kepada Ayub berkata, Tuhan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan sudah meninggal karena ada angin yang bertiup dan menimpa mereka, sehingga mereka menjadi meninggal. Nah, saudara yang terkasih, di sini Ayub bisa saja kecewa dan tawar hatinya, karena dia, kalau kita lihat, adalah orang yang saleh, jujur, tidak menjauhi diri dari kejahatan, tetapi dia mengalami penderitaan. Kalau kita melihat, saudara, Ayub tidak tawar hati ketika hal-hal ini terjadi dalam hidupnya. Oke, apakah masalah Ayub berhenti di situ? Saudara yang terkasih, tidak. Ayub mengalami hal yang begitu lebih rumit lagi ketika istrinya sendiri berkata kepadanya, apakah engkau mempertahankan kesalehanmu itu? Kutukilah Tuhanmu, Allahmu itu, dan matilah. Ini adalah perkataan yang sangat, saudara, yang sangat sepertinya menggorok-gorok hatinya Ayub, merusak perasaannya Ayub. Saya kasih satu kesaksian Bapak Ibu, ketika saya ada tinggal di asrama, saudara, tinggal di asrama, maka satu hal yang membuat saya sakit hati ataupun cemas, khawatir itu ketika saya mendengarkan kabar orang tua saya sedang sakit. Tetapi Ayub, keluarganya sendiri, saudara, mengatakan kepada dia, masihkah engkau mempertahankan kesalehanmu itu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini adalah perkataan dari keluarga, saudara. Biasanya orang yang mendukung kita itu adalah keluarga. Tetapi kalau keluarga yang menahan kita, menolak kita, ataupun tidak mendukung kita, sakitnya sangat luar biasa, saudara. Dikatakan pada kalangan anak muda, sakitnya tuh di sini, di hati. Nah, saudara terkasih, apakah berhenti di situ penderitaan Ayub setelah istrinya mengatakan hal demikian kepada? Tidak, saudara yang terkasih. Datanglah sahabat-sahabat Ayub mengatakan kepada Ayub, Ayub, semua malapetaka yang engkau alami ini berasal dari dosamu. Mereka bukan memberikan dukungan kepada Ayub, tetapi sepertinya menghakimi Ayub, saudara yang terkasih. Tetapi kita lihat, saudara yang terkasih, Ayub tidak menjadi tawar hati ketika dia mengalami berbagai permasalahan itu. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, inilah perkataan iman Ayub yang disampaikannya di dalam permasalahan yang ia alami, di dalam tekanan yang silih berganti, di dalam masalah yang bertubi-tubi terjadi dalam dirinya. Dia mengatakan hal demikian karena dia percaya kepada Tuhan, dan setiap masalahnya dia tidak akan menjadi tawar hati karena permasalahan yang ia hadapi. Lalu, saudara, dalam kehidupan kita, bagaimana kita supaya kita tidak menjadi tawar hati dalam permasalahan yang kita hadapi? Pertama-tama, saudara yang terkasih, kalau kita menghadapi masalah atau problem yang bisa membuat kita tawar hati, cara yang pertama, menjaga hati. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus kuat di dalam kesesakan dan memandang Tuhan, memandang Dia sebagai perlindungan kita, serta berseru kepadanya. Seperti dalam Yosua pasal 1 ayat 9 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Kita bisa tidak tawar hati ketika kita bisa menjaga hati kita. Kita bisa lepas dari tawar hati ketika kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberi kita kekuatan. Untuk itu, datanglah kepada Tuhan. Haleluya, saudara yang terkasih. Cara yang kedua, supaya kita tidak tawar hati, dekatkan diri kepada Tuhan. Ataupun kalau kita sedang ada di dalam suasana tawar hati, carilah firman Tuhan. Kalau kita merasa khawatir, kita sudah mulai tawar hatinya, yang kita carilah Tuhan.
bukan orang lain, bukan hal yang lain, tetapi utamakanlah Tuhan. Carilah Tuhan, supaya dengan kita mencari Tuhan, pasti kita akan dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Amin, saudara. Orang yang mengandalkan Dia dengan setia diberikan kekuatan dan kasih karunia yang cukup untuk bertahan dalam kesusahan atau kesesakan yang ia hadapi. Haleluya. Yesaya 40:29-30 berkata demikian. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30 berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Persoalan yang dihadapi manusia tidak melebihi kekuatannya, karena selalu ada solusi dari Tuhan. Pada saat yang tepat, Dia akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita semua. Karena itu, jangan putus harapan. Jangan patah semangat saat dalam duka. Jangan patah semangat saat di dalam kesesakan. Tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang senantiasa memegang kendali dalam kehidupan setiap manusia. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amsal ini mengatakan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung semua penderitaannya. Kalau kita hilang semangat, maka kita tidak bisa menanggung semua penderitaan kita. Kalau kita tawar hati, maka kita tidak bisa menanggung semua penderitaan kita. Oleh karena itu, jangan patah semangat, jangan tawar hati ketika kita menghadapi sesuatu tekanan, karena kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, penderitaan yang kamu alami adalah penderitaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi saudara yang terkasih, mari ketika kita menghadapi permasalahan itu, kita melihat bahwa masalah kita itu kecil, tetapi ada Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Bukan masalah kita lebih besar daripada Tuhan. Nah, kalau kita berkata lebih besar masalah daripada Tuhan, maka kita pasti tidak akan bisa menyelesaikannya. Tetapi kalau kita melihat setiap masalah kita itu, Tuhan kita lebih besar darinya, maka masalah yang kita hadapi itu pasti kita bisa selesaikan. Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini adalah suatu pegangan kita ketika kita dalam masalah, supaya kita tidak menjadi tawar hati. Kita harus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Memang nggak ada manusia yang bilang, saya nggak akan menghadapi masalah, nggak ada yang menghadapi persoalan. Tetapi kalau kita berkata, Dia ada bersama saya, masalah saya ini bisa diatasi karena saya mempunyai Tuhan yang lebih besar, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak menjadi tawar hati. Saudara-saudara yang terkasih, pilihan sikap yang kita ambil di masa kesesakan akan menentukan masa depan kita. Untuk itu, marilah hadapi setiap masalah, hadapi setiap kesesakan ataupun persoalan dengan penuh semangat dan daya juang, dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai jawaban yang satu-satunya dapat menolong kita semuanya. Jadi jika ada sekarang yang diantara kita yang menonton video ini yang sedang patah semangat, tawar hatinya, mari datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Ketika Anda tawar, maka jawabannya hanya satu, ialah Tuhan yang dapat menolong Anda dan saya. Jadi saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mengajari kita supaya kita jangan tawar hati, karena Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amin. Karena Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Jadi mari kita tetap mengandalkan Tuhan, mari kita tetap semangat dan tetap menjalani hidup ini dengan penuh iman dan percaya kepada Tuhan. Demikian saja benar firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu semua dan sahabat-sahabat terberkati. Saya ucapkan terima kasih. Salam.